Beragam layanan dan info keagamaan kini berada di genggaman tangan Pusaka Super Apps. Akses fitur-fitur yang memudahkan layanan keagamaan dalam satu aplikasi terintegrasi untuk kehidupan beragama yang lebih baik lagi. Berbagai layanan publik dapat diakses secara langsung melalui Pusaka Super Apps. Untuk pegawai Kementerian Agama, Pusaka Super Apps juga menghadirkan fitur internal yang terintegrasi dengan data kepegawaian. Terdapat juga fitur pendidikan seperti video pembelajaran, daftar lembaga pendidikan, sekaligus akses layanan simpatika. Layanan ini bisa dimanfaatkan baik untuk lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat umum secara luas. Gunakan Pusaka Super Apps untuk update berita seputar keagamaan bersumber langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pusaka Super Apps menghadirkan pengalaman integrasi yang menunjang kehidupan beragama. Sudah tersedia di Play Store dan di App Store. Download sekarang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 28, analisis aplikasi governansi digital dalam konteks pelayanan publik. Saya tidak sendiri, saya dibantu oleh rekan kerja saya, yaitu Saudara David Aubin Faiko, dan kami akan mempresentasikan aplikasi Pusaka Super Apps dari Kementerian Agama yang bersumber dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Yang pertama yaitu dasar hukum pendirian atau pengembangan layanan digital online. Penggunaan Pusaka Super Apps merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 37 Tahun 2022 tentang penggunaan aplikasi terintegrasi untuk semua layanan Kementerian Agama. Lalu, untuk unit kerja atau instansi pengelolanya, instansi pengelola dari Pusaka Super Apps yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia yang beralamat Jalan Lapangan Benteng Barat nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710. Sedangkan untuk unit kerja dari Pusaka Super Apps yaitu Kementerian Agama Kabupaten Oku Selatan. Latar belakang munculnya aplikasi pengembangan layanan digital online tersebut, Pusaka Super Apps Kemenak merupakan bagian dari transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara lebih efisien dan terintegrasi. Munculnya aplikasi ini melibatkan beberapa aspek penting, yaitu yang pertama transformasi digital, yang kedua pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata, dan yang ketiga pengembangan manusia. Lalu untuk deskripsi singkatnya, Pusaka Super Apps Kemenak Kementerian Agama adalah sebuah aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat, seperti pendaftaran haji, nikah, sertifikasi, dan lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan sistem presensi pegawai, laporan kerja, dan layanan online lainnya. Pusaka Super Apps dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan umat beragama di Indonesia. Aplikasi ini diluncurkan sebagai bagian dari transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara efisien dan terintegrasi. Aplikasi ini juga mendekatkan pelayanan Kementerian Agama kepada publik. Lalu untuk tujuan utamanya dari aplikasi ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan keagamaan dan administrasi Kementerian Agama. Yang kedua, mengelola dan menyimpan informasi terkait kepegawaian, kinerja, dan administrasi aparatur sipil negara atau ASN secara lebih efisien. Lalu untuk jenis-jenis layanan yang tersedia pada aplikasi layanan digital online, aplikasi ini menyediakan 6 agama yang ada di
negara Republik Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari masing-masing agama memiliki beberapa layanan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara David. Kepada David, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Rehan. Materi selanjutnya akan saya bacakan tentang jenis layanan-layanan yang tersedia pada aplikasi layanan digital online. Yang A, nomor 1, Islam. Memiliki fitur yang pertama yaitu fitur Al-Quran, yang kedua fitur lokasi masjid terdekat, ketiga pilihan doa, keempat ormas Islam, kelima khutbah, keenam ustadz, ketujuh video rohani, ke-8 arah kiblat, ke-9 pendaftaran haji, haji khusus, umroh, persyaratan nikah, prosedur legalisasi buku nikah, layanan nikah. Yang ke-10 ada asrama haji, yang ke-11 ada lokasi KUA, yang ke-12 ada layanan haji dan umroh, yang ke-13 ada penyelenggara ibadah haji khusus, dan yang ke-14 ada penyelenggara ibadah umroh. Next. Yang kedua, di agama Kristen, ada fitur yang pertama yaitu fitur Alkitab, fitur yang kedua ada lokasi gereja terdekat, yang ketiga pilihan doa, yang keempat aras nasional, yang kelima ormas Kristen, yang keenam khotbah, yang ketujuh tokoh agama, yang ke-8 video rohani, yang ke-9 layanan keagamaan rohaniawan asing, ke-10 sinode, dan yang terakhir pendaftaran tempat ibadah. Next. Yang ketiga ada Katolik. Fitur yang pertama yaitu ada Alkitab, yang kedua lokasi gereja terdekat, yang ketiga pilihan doa, keempat ormas Katolik, kelima renungan, keenam tokoh agama, ketujuh video rohani, ke-8 layanan rohaniawan asing, dan yang terakhir pendaftaran tempat ibadah. Next. Untuk agama Hindu, yang pertama ada Weda, kedua lokasi pura terdekat, ketiga pilihan doa, keempat ormas Hindu, kelima Dharma Wacana, keenam tokoh agama, ketujuh video rohani, ke-8 pelayanan dan pendaftaran lembaga agama, ke-9 pelayanan dan pendaftaran lembaga keagamaan, dan yang terakhir pelayanan dan pendaftaran pasraman. Yang kelima ada agama Buddha. Fitur yang pertama yaitu Tripitaka, yang kedua ada lokasi vihara terdekat, yang ketiga pilihan doa, keempat pesan dharma, kelima tokoh agama, keenam video rohani, ketujuh layanan majelis atau perkumpulan keagamaan, yayasan keagamaan, dan sanggar seni keagamaan. Dan yang terakhir pendaftaran tempat ibadah, organisasi, majelis atau perkumpulan keagamaan, yayasan keagamaan, sanggar seni keagamaan. Next. Dan agama yang terakhir ada Konghucu. Pertama ada Sisu, kedua ada pilihan doa, ketiga ada ormas Konghucu, keempat ada Jingdao, kelima ada Dewan Rohaniawan, yang keenam ada video rohani, yang ketujuh layanan, yayasan dan penyuluh Konghucu, dan yang ke-8 pendaftaran tempat ibadah, yayasan, dan penyuluh Konghucu. Yang B, poin B ini selain itu terdapat layanan terpadu, ada layanan publik, bantuan, dan pelatihan. Berikut penjelasan mengenai masing-masing layanan tersebut. A. Layanan terpadu. Yang pertama ada PBSB, penilaian angka kredit dosen. Yang kedua ada layanan lapor Gusmen. Yang ketiga ada beasiswa Indonesia Bangkit. Yang keempat ada MUK Pintar. Yang kelima ada layanan pengaduan masyarakat. Yang keenam ada pelatihan jarak jauh. Yang ketujuh ada penilaian buku pendidikan agama. Yang ke-8 ada perpustakaan digital. Yang ke-9 ada tasbih Al-Quran. Untuk B, pada layanan publik, yang pertama ada pengecekan nikah, yang kedua pendaftaran haji, ketiga estimasi keberangkatan haji, keempat cek pelunasan haji, kelima cek pembatalan haji, keenam video serial manasik haji, ketujuh buku manasik haji dan umroh, ke-8 buku manasik haji dan umroh jamaah lansia, yang ke-9 pendaftaran nikah, yang ke-10 pendaftaran sertifikasi halal, dan yang terakhir sertifikasi halal. C. Ada bantuan dan pelatihan. Yang pertama ada bantuan, yang kedua ada beasiswa, yang ketiga pelatihan, yang keempat rekap bantuan, dan yang terakhir ada rekap beasiswa. Poin selanjutnya yaitu manfaat yang diharapkan. Dalam konteks internal, manfaat yang diharapkan yaitu yang pertama efisiensi administrasi, yang kedua tata kelola administrasi yang lebih baik, yang ketiga peningkatan kualitas pelayanan. Dalam konteks eksternal, yang pertama ada akses layanan yang komprehensif,
Yang kedua ada peningkatan akses dan kemudahan. Yang ketiga ada penerapan sistem presensi. Next. Baik, terima kasih untuk Saudara David. Sudah. Untuk materi Terima kasih. selanjutnya saya akan lanjutkan, yaitu tutorial atau SOP atau prosedur layanan operasional yang ada pada Pusaka Super Apps. Pusaka Super Apps merupakan super apps yang disediakan oleh Kementerian Agama. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play oleh Android atau App Store oleh iPhone. Setelah mengunduh, pengguna dapat mendaftar akun baru jika belum mendaftar. Namun apabila sudah mendaftar, dapat memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jika belum mendaftar, pengguna dapat mengklik daftar sekarang, lalu masukkan biodata yang berisikan nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password, dan jangan lupa untuk mencentang kotak persetujuan, syarat dan ketentuan. Setelah mendaftar, pengguna akan diarahkan kembali ke laman login, lalu masukkan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu jika sudah masuk, pada laman profil masukkan nick, jenis kelamin, nomor handphone, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan agama. Apabila pengguna memiliki riwayat disabilitas, centang kotak disabilitas lalu pilih jenis disabilitasnya. Setelah semua terisi, klik simpan dan Pusaka Super Apps dari Kementerian Agama dapat dinikmati beberapa layanannya. Untuk keunggulan aplikasi dari Super Apps sendiri, yang pertama itu ada integritas data kepegawaian. Pusaka Super Apps terintegrasi dengan data kepegawaian, memungkinkan pegawai untuk melakukan presensi secara online serta mengelola informasi kepegawaian, kinerja, dan administrasi ASN secara lebih efisien. Yang kedua, kemudahan akses layanan. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan online seperti layanan haji, sertifikasi halal, pengaduan masyarakat, pelatihan, beasiswa, dan bantuan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Yang ketiga, kinerja dan tampilan yang baik. Pusaka Super Apps memiliki tampilan yang sederhana dengan menu dashboard yang komplit. Kecepatan saat membuka Pusaka Super Apps menjadi nilai tambah akan membuat para penggunanya nyaman ketika menggunakan aplikasi ini. Yang keempat, itu sistem presensi PNS. Pusaka Super Apps diberlakukan sebagai sistem presensi PNS Kementerian Agama yang diharapkan dapat meningkatkan disiplin pegawai. Lalu untuk kelemahan dari aplikasi Pusaka ini sendiri, yang pertama itu keluhan terkait presensi. Yang pertama itu terdapat keluhan terkait Pusaka Super Apps dalam melakukan presensi kehadiran dan kepulangan, terutama terkait dengan pencarian koordinat titik lokasi presensi. Yang kedua, keterbatasan integrasi dengan platform lain. Aplikasi Super Apps ini belum terintegrasi dengan Google atau platform lain, sehingga pengguna baru harus mendaftar akun terlebih dahulu. Dan yang terakhir, layanan tidak dapat diakses. Pada beberapa menu layanan terdapat yang terdapat pada Super Apps ini mengalami terbatasnya fitur layanan yang dapat diakses. Dan untuk materi terakhir yaitu profil jumlah data pengunjung. Pada Pusaka Super Apps, untuk aplikasi ini diluncurkan hingga saat ini memiliki jumlah unduhan sekitar 500.000 unduhan yang ada di Play Store Android dan mendapatkan rating 3 ke atas dari 5. Sedangkan untuk pada platform App Store di iPhone tidak disebutkan berapa jumlah data pengunjung atau user, namun disebutkan bahwa Pusaka Super Apps mendapatkan rating 3,4 dari 5. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada Bapak Junaidi SIP MSI yang telah memberikan materi digital governance. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.